Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asydaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim, shadaqallahu wa rasul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Iwan billah rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan berkah dan karunia-Nya. Hari ini yang pagi yang begitu nyelecep sekali tirisnya ya. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Kemudian juga kita diberi kesempatan untuk melakukan amal soleh untuk bekal kita di kemudian. Tak lupa sholawat berboncengkan salam, mudah-mudahan senantiasa terpaketkan kepada baginda kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at, sampai kepada kita selaku umat mutakhirin, yang mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan SK Syafaatul Uzma di yaumil jaza wal hisab. Amin Allah ya rabbal alamin. Iwan billah rahimakumullah. Manakala kita melakukan sebuah amal soleh, sebuah aktivitas amal soleh dalam kehidupan kita, tentu ketika kita berniat ingin melakukan sebuah kebaikan, pasti halangan dan rintangannya itu cukup besar. Bagaimanapun kita ditugas oleh Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat amal soleh. Iwan billah rahimakumullah. Kalau kita melihat ayat yang saya bacakan tadi, itu adalah ayat di mana ayat tersebut membahas tentang hikmah dari
kesabaran. Insya Allah, alhamdulillah hari ini saya Kang Asmud akan mengedepankan sebuah tema yang insya Allah mudah-mudahan iwan billah semuanya yang menyimak mudah-mudahan bisa mendapatkan kebermanfaatan dari apa yang saya jelaskan hari ini, walaupun ya maklum masih tahap belajar, sama-sama kita belajar. Tuhan bila rahimakumullah, di pagi yang cukup cerah ini walaupun agak mendung sedikit ya, alhamdulillah kalau kita melihat wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Jadi barang siapa yang bertakwa, jadi bertakwa itu melaksanakan tugas dari Allah sesuai dengan makna ataupun definisi daripada takwa itu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, gitu kan. Kita intasyurnon, apa yang disebut dengan takwa itu memerintah kepada yang ma'ruf dan kita melarang kepada yang mungkar. Ikhwan fillah rahimakumullah, tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan tugas-tugas dari Allah, maka yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Dampaknya adalah yaj'al lahu mahraja. Allah akan mengeluarkan kita dari belenggu-belenggu masalah. Jadi yang punya masalah kuncinya satu, yaitu yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Yang banyak masalah hari ini, yang diuji dengan masalahnya, yang diuji dengan apapun itu, maka kuncinya satu, yaitu yattaqillah. Jadi kalau kita diberi ujian, ibaratnya di rumah itu gentengnya bocor. Apa yang akan kita lakukan ketika genteng itu bocor? Yang sering kita lakukan biasanya itu adalah kita mengepel mengepel lantai, ya kan. Kemudian seringkali kita kalah nyanak emer, gitu kan, di wadahan kalau ku emer nyak celakaan dulu. Itu seringkali kita lakukan. Tapi sebetulnya yang harus kita lakukan itu, apakah kita mengepel lantainya atau kita mengganti gentengnya? Artinya vertikal kita. Jadi hubungan kita terhadap Allah secara vertikal, secara horizontal, kita kepada manusia berbuat amal soleh, maka itu harus diperbaiki. Itu kan kalau tadi berbicara genteng yang bocor, yang harus diperbaiki adalah atasnya, bukan bawahnya, gitu kan. Jadi kalau kita diberikan sebuah masalah teh berat jeung berat pegawai teh. Berat teh tos beres ieu pan aya deui ijol deui masalah teh. Nah, jadi mungkin Allah kalau kita berbicara, katakanlah kita itu orang yang beriman, itu hasiban nasu ayutraku ayakulu amanah wa hum la yuftanun. Jadi dengan katakan, jadi kita tidak bisa mengatakan saya sudah beriman kalau tidak pernah diuji oleh Allah. Maka kuncinya adalah kita keluar daripada masalah itu adalah yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan tugas-tugas dari Allah.
melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulil amri gitu kan. Nah, maka wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hari ini yang diuji dengan rezekinya. Kenapa diuji dengan rezekinya? Gitu kan. Karena hari ini ujian itu sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 24 itu kan ada 8. Gitu kan. Iwan Pillah bisa lihat di dalam surah At-Taubah ayat 24, di mana itu menjelaskan bahwa tugas kita akan diuji dengan 8 sumber daripada ujian tersebut. Ya, salah satunya adalah keluarga, salah satunya adalah anak. Kalau diuji dengan abnaukum wa ikhwanukum dan lain-lain. Di sana dijelaskan bahwa ada 8 sumber daripada ujian yang akan menerpa kita, gitu kan. Iwan billah rahimakumullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi teka-duga ayatna rezeki nate. Sehingga rezeki tersebut adalah sebuah keberkahan, sebuah kasih sayang Allah kepada orang yang sudah melaksanakan takwa. Jadi kalau sudah bertakwa, ya tunggu saja mungkin balasan dari Allah. Ya jangankan di akhirat, di dunianya saja kan insya Allah akan diperlihatkan bagaimana Allah membalas ataupun mewujudkan setiap ketakwaan kita yang kita perbuat, sehingga betul-betul Allah memperlihatkan kekuasaannya. Jangankan di akhirat, di bumi juga sudah diperlihatkan. Itu kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah. Di mana jadi ketika kita diuji, artinya di sini bukan dalam artian kita harus sabar, kemudian kita diam. Tapi sabar di sini adalah sebuah initna urang gitu kan. Berangkatnya kita, melangkahnya kita bertawakal kepada Allah sebagai upaya untuk memaksimalkan ikhtiar kita terhadap Allah. Maka Allah akan menunaikan apa yang menjadi hak kita. Itu hak kita, hak Allah itu kan, untuk menunaikan apa yang sudah kita lakukan gitu kan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita upayakan secara maksimal, dan Allah akan menunaikan itu. Wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, itu kan, barang siapa wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, Allah akan mencukupkan. Jadi cukup teh merenan dalam artian bukan cukup banyak harta tehnya, bukan, tapi yang disebut Allah akan mencukupkan itu merenan butuh mobil, meren aya mobilna, itu kan cukup. Mun ayeuna butuh motor karena hayang jajan jalan-jalan aya gitu kan, hayang nanaon aya, itu cukup gitu kan. Wa may yatawakkal 'alallah, sing saha jalma anu bertawakal kepada Allah, maka dampaknya adalah fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan. Jadi ada orang yang anaknya, setiap orang
Itu kan setiap orang itu tidak semua orang punya gaji. Tidak setiap orang punya gaji. Tapi setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Nah, ini rahimakumullah. Jadi kita bisa renungi. Jadi ada yang punya anak, itu kan ada yang punya anak, yang satu dia itu adalah seorang dokter, seorang pegawai kantoran, itu kan. Tapi anaknya cuma 2, uangnya banyak, itu kan, uangnya banyak, kemudian mobilnya mewah, rumahnya mewah, dan lain sebagainya. Pokoknya serba ada. Tapi tidak cukup-cukup, tidak merasa cukup, itu kan. Tapi masih kurang, dan kurang. Nah, beda dengan ada lagi satu kasus lagi, misalnya orangnya biasa-biasa gitu kan, hanya sebagai petani buruh atau buruh yang mungkin serabutan lah, katakanlah serabutan. Tapi dia punya anak 9, 10 atau bahkan 15 gitu. Tapi oleh Allah diberi rezeki yang cukup, itu kan. Mau makan cukup, mau minum cukup, mau belanja cukup, dan lain-lain. Pokoknya dicukupkan oleh Allah. Tapi tadi konsekuensinya tadi, tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Itu kan. Tadi ada pegawai kantoran yang pegawai kantoran tapi tidak merasa cukup, buang banyak, kemudian mobil mewah, rumah mewah, dan lain-lain. Anak cuma 2, gitu kan. Tapi tidak merasa cukup. Bisa jadi mungkin itu adalah tidak berkahnya harta kita. Maka sebelum kita meninggalkan dunia ini, janganlah kita menjadi orang yang meninggalkan bergelimang harta, itu kan. Bergelimang harta karena suatu saat harta tersebut akan menghisap kita. Berbeda kalau kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, itu kan, hari ayah paribahasa kolot mah gening non ilmu matara berarti babawa. Itu kan. Kalau harta, kita yang mencari harta, tapi kita yang harus menjaganya. Itu kan. Tapi kalau ilmu, kita mencari ilmu, kemudian ilmu tersebut yang akan menjaga kita. Maka ahina rahimakumullah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah, lain cicing, tapi kita berangkat. Sabar di sini bukan menunggu bola itu datang, tapi kita jemput bola. Kita melangkahkan kaki kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, sehingga ketawakalan kita itu menentukan upaya maksimal kita, sehingga Allah akan menaikkan hak dan kewajibannya. Itu kan, menaikkan haknya. Kita akan diberikan kecukupan oleh Allah. Gitu kan. Sebenarnya kalau kita berbicara ujian, itu kan perlu ini ada yang diuji dengan kesehatannya, seperti halnya Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub, satu yang saya heran dari Nabi Ayub itu kan, di dalam kisah Nabi Ayub tersebut, Nabi Ayub tidak pernah ngeyel, gitu kan. Nabi Ayub tidak pernah pesimis dalam hidupnya. Nabi Ayub juga tidak pernah
mengeluh, tidak. Tapi Nabi Ayub satu, ya Allah, kuatkan saya dengan tugas ini, tugas yang amat berat, karena sejatinya Nabi Ayub diberikan penyakit yang cukup luar biasa tersebut, itu sejatinya ditugas oleh Allah, itu kan. Maka Nabi Ayub senantiasa berdoa, ya Allah, kuatkan saya. Jadi satu yang menjadi pelajaran yang begitu besar, yaitu adalah seberat apapun masalah, gitu kan, seberat apapun ujian, itu tidak pernah ngeyel, tidak pernah mengeluh kepada Allah untuk disembuhkan. Sa sembuh nawe, kumaha Allah, gitu kan. Kita jadi salut luar biasa ketika kita mempelajari kisah Nabi Ayub. Ada yang diuji oleh anaknya. Itu kalau kita melihat anak yang durhaka itu kan Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya, itu kan, mengajak anaknya untuk kepada melakukan ataupun masuk ke dalam keselamatan, ataupun yang bisa kita sebut dengan al-Islam. Tidak mau ketika diajak untuk melaksanakan ketakwaan, tidak mau bertauhid kepada Allah, itu kan tidak mau, karena anaknya tersebut sudah punya prinsip sendiri, gitu kan, dimana seperti halnya orang-orang jahiliyah dulu yang dilakukan, dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam itu terjerumus kepada jurang kebatilan. Maka itu sudah menjadi ujiannya amat berat, gitu kan. Jadi kalau kita sadari, kalau kita renungi, anak urang contohnya, anak urang hese nu tadi nate kan hese ngurus na, hese ayeuna nganungna, hese menyusui na, gitu kan, lain-lain hese dan lain-lain, pokoknya mah kangomehan pan urang mah. Jadi apalagi ibunya, gitu kan. Anak ketika diurus dari kecil, dari dari minal mahdi lalahdi, itu kan, dari di sini nih, dari perut, dari sampai ia besar, diurus cileletik, diurus dari kecil, gitu kan. Kemudian sudah dia besar, dia ngelawan, dia tidak mau turut terhadap perintah orang tua, kan itu menjadi ujian, ya kan? Menjadi ujian Nabi Nuh alaihissalam ketika diberi ujian oleh Allah untuk mendakwahi anaknya, kan anaknya nolak, anaknya tidak mau ikut kepada ajaran tauhid Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu diuji dengan anaknya yang bedegong, gitu kan. Nah, ada yang diuji dengan istrinya yang bedegong. Siapa? Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut juga kan dia seorang nabi. Dia seorang 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, dia punya istri. Istrinya bedegong pisanan. Itu kan, istrinya bedegong pisanan. Jadi Nabi Lut ini diuji oleh istrinya yang hararese diajak karena kebenaran teh. Istrinya itu pagaweana, itu kan tidak selumrah apa yang biasa dilakukan, gitu kan. Jadi kalau kita melihat kasus dalam kisah Nabi Lut alaihissalam itu kan ada yang disebut dengan kaum sodomi, itu kan. Hari ini pun banyak, gitu kan, banyak orang-orang yang suka dengan satu
jenis kelamin gitu kan, satu sama-sama kelaminnya laki-laki menkala lakinya menawewe ka awewe ya sama gitu kan. Hari ini juga masih banyak, auzubillahi min dzalik, mungkin sudah menjadi apa ya, sunnatillah bahwa ini akan terjadi selagi kita masih melaksanakan kebaikan ataupun melaksanakan ketakwaan. Pasti ujian-ujian tersebut akan ada di mahal Allah. Ujian tersebut pasti ada gitu. Ayana istri nanti bedegong gitu kan, hese diatur dan lain sebagainya, istri nanti soleha gitu kan. Dan ada yang diuji dengan suaminya yang bedegong, pagawean teh ngusup jeung ngusup gitu kan, pagawean teh ngusup pagawean umah non ngamanian manuk, ari pamajigana teh dimanian, ari budakna oge teh dimanian, pagawean teh itu kan. Maka Tuhan bila rahimakumullah, kalau kita melihat suami yang kisah Nabi kisah Asia gitu kan, Asia kan mau mengikuti ajaran Musa, tapi Firaun Ramses ini tidak mau ikut kepada ajaran Musa. Nah ini kan Firaun kan menjadi lawan daripada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam didesain oleh Allah untuk menghancurkan kerajaan Firaun gitu kan. Didesain dari kecil, dipalidkeun gitu kan di Sungai Nil, kemudian tahu-tahu ada yang ngambil, kemudian laporan ke raja, kemudian diangkat malah menjadi anak. Kalau Nabi Musa tidak bisa masuk ke kerajaan, barang tentu belum bisa menghancurkan kerajaan Firaun itu kan, lanatullah. Nah, ini mungkin desain Allah sehingga Nabi Musa itu disusupkan pada kerajaan Firaun yang nantinya suatu saat akan menghancurkan kerajaan Firaun gitu kan. Yang bedegong nate Firaun gitu kan, suami Asyahnya. Asyah mau menerima ajaran tauhid Musa. Sedangkan suaminya Firaun Ramses tidak mau. Karena hari juga sama, banyak gitu kan diuji dengan suaminya yang tidak yang selalu maksiat di jalan Allah. Ayuhan billah rahimakumullah, beberapa ujian yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jalani, tawakal kepada Allah. Kuncinya tadi kuncinya ya takillah, jadi kita bertawakal kepada Allah gitu kan. Langkahkan dalam upaya yang maksimal sehingga sabar, kita itu termasuk orang-orang yang sabar. Kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Jadi fungsi daripada rasul ataupun fungsi daripada orang-orang yang senantiasa menjadi penyambung risalah, itu kan, penyambung risalah untuk senantiasa memberitahu, memberikan pemahaman, itu kan, membacakan ayat-ayat Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang tadi, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang diuji. Kemudian datang gitu kan, datang seorang penyambung lidah Rasulullah SAW gitu kan, melalui hadis-hadisnya
ini dibacakan program-program Allah, ayat-ayat Allah itu kepada mereka, kepada orang-orang yang bermasalah gitu kan. Jadi bagaimana supaya dia bisa keluar daripada masalah, ya, masalah akidah, masalah muamalah dan lain-lain itu kan, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, kerap terjadi di kehidupan kita. Nah, kemudian yatsluna alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita itu kitab Al-Qur'an dan hikmah. Jadi yang diajarkan itu adalah isi daripada Al-Qur'an, isi daripada nilai-nilai daripada keislaman. Kemudian juga hikmah, sunnah, sebagaimana perjalanan Rasul gitu kan. Jadi jangan mengaku saya ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak mengikuti trek perjuangan Rasul. Bagaimana Rasul dari kecil oleh Allah dididik karena suatu saat dia akan menjadi pemimpin dunia. Itu kan dari kecil perjalanan Rasul sehingga bisa diangkat menjadi Rasul itu kan ketika di usia 45 tahun 40 tahun gitu kan. Di usia 40 tahun Rasul diangkat menjadi Rasul. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul pada waktu itu? Jangan mengatakan saya ahlus sunnah wal jamaah, tapi tidak mengikuti trek perjuangan Rasul. Tidak sama dengan perjuangan Rasul. Yang diterima hanya ritual saja, itu kan. Yang diterima hanya hal-hal yang berhubungan dengan ibadah saja. Tapi bagaimana Rasul bukan hanya sebagai hafiz Quran, tapi Rasul ini adalah hafiz amal. Jadi mengaplikasikan tafsir otentik daripada Al-Quran itu adalah Rasul itu adalah Quran berjalan. Jadi yang mengaplikasikan Al-Quran melalui sunnahnya itu kan, perjalanannya bagaimana Rasul membangun Madinah, bagaimana Rasul membangun Mekah pada waktu itu. Itu sudah hilang hari ini. Itu kan sudah hilang di mata kita. Di pengaplikasian itu hanya sebatas ritual, hanya sebatas ibadah. Secara aktual belum terlihat mungkin ya oleh kita. Serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Malam takunu ta'lamu. Jadi apa-apa yang belum kita ketahui, fungsinya Rasul sebagai fungsinya orang yang menyampaikan risalah, artinya penyambung lidah Rasul. Ini tadi membacakan ayat-ayat Allah, jadi menyampaikan program-program Allah. Kemudian menyucikan kamu, membersihkan kamu, karena tadinya kita itu bermasalah, kotor gitu kan, kotor. Kalaulah kita berbicara berbicara pakaian misalnya yang kotor, apa yang kita harus lakukan ketika melihat pakaian yang kotor? Kotor nate misalnya pulang di sawah gitu kan. Seperti apa kita membersihkannya? Apakah ngan saukur di teo kucai panas atau siapa gitu kan? Tidak. Tapi kita harus menyikatnya gitu kan, membersihkannya, disikat lagi kan seberajirangan gitu kan, dan lain. Hingga disucikan diri kita ini. Tadi lamun kotor bolokot merenan kudosa, bagaimana seorang petugas Allah ini sebagai seorang penyambung lidah Rasul ini mampu dibacakan ayat-ayat Allah, program-program Allah, kemudian dia mau menerima, maka dia akan disucikan hatinya, gitu kan.
kemudian setelah disucikan hatinya, kemudian petugas tersebut mengajarkan kepada mereka itu kitab dan sunnah. Berarti kita mengajarkan Al-Quran, isi daripada Al-Quran dan sunnah perjalanan Rasulullah SAW. Fadkuruni adkurukum waskuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kadang kita lupa, itu kan kadang kita suka lupa. Jadi ngarasula gitu kan. Itu kumaha Allah teh menikiketing ka urang teh. Itu kumaha Allah teh meuni asa berat ieu teh. Masalah teh. Itu kan. Can ge beres ieu datang deui nu ieu. Itu kumaha Allah teh sayang teu ka urang teh gitu. Kita sering ngarasula. Jadi seringnya bahasa Sunda, bahasa Jerman mah nya ngarasula nya. Jadi loba ngeluh gitu kan. Itu kumaha Allah teh. Padkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Padkuruni, maka ingatlah kepadaku. Ingat akan program-program Allah tadi yang sesuai dibacakan itu kan. Ketika kita sudah menyucikan diri itu kan, jangan lupa dengan program Allah, kitab-kitab apa yang diajarkan oleh petugas-petugas Allah, dan itu harus dilaksanakan sebagai aplikasi sebuah program, gitu kan, program dari Allah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu kan program Allah, gitu. Mengeluarkan man yakhrujuna minadz-dzulumati ila nur. Jadi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman. Padkuruni, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Adkurukum. Dan boga masalah teh teu cukup di pikiran. Kita misalnya ingin melakukan sebuah kebaikan, ngan saukur dibaca, ngan saukur di pikiran hungkul, ngan saukur dibaca hungkul. Contoh misalnya kita menemukan di dalam sebuah ruangan itu kan ada tulisan tulisan jagalah kebersihan. Kalau hanya sekedar dibaca, kira-kira ruangan tersebut akan bersih tidak? Tentu tidak, gitu kan. Tapi ruangan tersebut akan menjadi bersih itu ketika kita mengaplikasikan tulisan, kita mengaplikasikan kitab tertulis yang sudah tertulis di dinding, itu kan. Jadi kalau hanya sekedar dibaca, sekedar di pikiran hungkul, kita jagalah kebersihan teh naon gitu ya. Tangan seukur di pikiran mau jadinya naon. Tapi waskuruli wala takfurun. Lengkahkeun waskuruli, syukuran gitu kan. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi syukuran. Jadi urang teh kieu-kieu wae hirup teh gitu kan. Ngan saukur di pikiran hungkul kalah butek-butek sirah. Tapi kalaulah itu disyukuri, kalaulah itu dilangkahkan sebagaimana langkah-langkah kita, gitu kan, yang sekemampuan kita, insya Allah washkuru adalah bentuk daripada syukur. Washkuruli, bentuk upaya, bentuk kesabaran. Washkuruli wala takfurun. Tawakal kita kepada Allah. Jadi syukur itu memaksimalkan potensi yang ada sehingga bertambah, gitu kan. Contoh orang boga garapan tanah 1 hektar, disyukuran, gitu kan, disyukuran, dipelakan, langan mun ngan saukur di pikiran, gitu kan, ngan saukur ditingali we gitu 1 hektar eta teh. Tapi tidak digarap, ngan saukur dibaca, yang ngan saukur
pikiran tapi tidak digarap, nah itu kan tidak akan menjadi apa-apa. Tapi kalau kita misalnya punya 1 hektar tanah, tapi di syukuran, bentuk syukur kita itu digarap, misalnya ya, digarap, maka insya Allah minimalnya gitu kan, kita bisa suatu saat ternyata ketika sudah tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam itu kita bisa tuai. Padi-padi yang kita tanam itu kita bisa panen gitu kan. Walaupun ya konsekuensinya ketika kita menanam padi maka rumput pun jadi gitu kan. Kalau kita mau menanam kebaikan pasti kejelekan pasti jadi. Beda kalau kita menanam kejelekan, yang kehadean mau jadi gitu kan. Kebaikan tidak akan pernah tumbuh kalau kita menanam kejelekan. Bentuk syukur kita kepada Allah itu kan. Kemudian ya ayyuhallazina amanu Allah menyuruh kepada orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang sudah melaksanakan keimanannya gitu kan. Orang-orang amanu itu orang-orang yang telah melaksanakan keimanannya. Jadi yang belum mah tidak kagero ya, tidak terkaseru gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Jadi bagaimana kita harus ista'inu. Jadi senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kadek itu kan, kita memohon pertolongan kepada kekuatan diri kita, memohon pertolongan kepada pikiran kita. Tapi tadi jadi ketika kita berhasil kan kita suka banyak, terkadang sering kali kita lakukan, wah iya menang orang, oh lamun teu kieu ya itu kan, moal bisa kieu lamun urang teu kieu dan lain-lain. Maka hilangkanlah kesombongan tersebut, hilangkanlah keakuan tersebut gitu kan, sehingga kita senantiasa diseru oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar tadi dalam artian bukan diam, tapi sabar kita itu adalah bergerak. Sabar kita itu melangkah. Sabar kita itu syukur. Salah satu bentuk syukur kita, mensyukuri, memaksimalkan potensi yang ada. Kalau andai kata kita hanya punya gigi untuk melawan musuh misalnya, kalau andai kata kita punya cangkul saja untuk mencangkul ladang, maka gunakan. Atau suatu saat ketika kita sudah menggunakan cangkul tersebut, Allah akan memberikan sebuah traktor gitu kan. Andai kata kita hanya punya satu arit ataupun satu golok, tapi gunakanlah golok tersebut untuk melawan ataupun gunakanlah golok tersebut untuk hal-hal yang andai kata kita kita harus membersihkan padang rumput, ya gunakan sama ayah gunakan gitu kan. Maksimalkan potensi yang ada, kemudian potensi tersebut akan ditambahkan oleh Allah kemampuan tersebut gitu kan. Ayeuna urang boga golok, ayeuna urang boga peso, walaupun hanya sebatas punya peso ya,
lakukan, langkahkan gitu kan. Suatu saat Allah akan memberikan mesin rumput. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Manakala kita berada di bawah, manakala kita berada pada zona yang sangat sempit, zona yang sangat sulit, maka solusinya adalah sholat. Karena sholat tersebut tidak ada hijab. Ketika kita sholat tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa ya Allah berikan saya kekuatan, berikan saya kekuatan untuk senantiasa bisa melaksanakan keimanan ini, kekuatan iman ini, disabarkan oleh Allah. Hilangkan rasa keakuan kita, hilangkan rasa kesombongan kita. Kalau kita melihat dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini dikenal sebagai nabi yang sudah bertemu dengan Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini bertemu dengan Allah, bercengkrama dengan Allah, gitu kan. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalawan sesauran anu temen nate agadinya. Iwan bila rahimakumullah, Nabi Musa ini pernah, gitu kan, namanya juga manusia sama kayak kita, menghilangkan rasa keakuan, gitu kan. Diuji oleh Allah ketika Nabi Musa alaihissalam, oh iya teh menang saya, gitu kan. Ketika ada bahasa seperti itu, gitu kan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Nabi Musa pernah oh iya teh menang saya, gitu kan. Kalau dibahasakan seperti itu. Kemudian Allah menguji kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, kamu hari ini ditugas untuk pergi ke Hidir, gitu kan, Nabi Hidir ke sebelah, di mana kamu akan bertemu seorang kakek, seorang orang tua, gitu kan, di mana orang tersebut ilmunya sangat tinggi, gitu kan. Dan Nabi Musa pernah ada rasa keakuan tersebut. Oh iya saya, gitu kan. Oh menang saya dan lain-lain. Merasa ilmunya itu lebih tinggi. Merasa potensinya itu lebih tinggi. Kualitasnya itu lebih tinggi. Maka Allah menguji untuk menugaskan kepada Musa untuk berangkat kepada Hidir, Nabi Hidir alaihissalam. Berangkatlah, satu cerita, untuk melaksanakan tugas dari Allah. Hidir juga sama, ditugas oleh Allah untuk menguji keimanan, kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Itu kan. Kemudian dalam satu peristiwa bertemu, kemudian Musa bertanya kepada Nabi Hidir, ya Nabi Hidir, gitu kan, saya diperintahkan oleh Allah untuk menemui Anda. Apa yang harus saya lakukan? Gitu kan. Saya ingin berguru kepada Anda. Saya ingin nyupri ilmu lah, ini bahasa Sunda, bahasa Jerman, nyupri ilmu. Sehingga Nabi Hidir pun menjawab, boleh-boleh saja, gitu. Ngan silaing moal kuat, gitu. Di moal kuat nandangan kesabaranan ka moal kuat ujian ieu, gitu kan.
Insya Allah bakal menemukan sebuah titik kesabaran yang amat sulit. Jadi mau sabar antum cenah. Namun sekiranya kita Nabi Musa tersebut tidak sabar, maka diuji. Pertama dia berjalan dua orang tersebut, Nabi Khidir dan Nabi Musa tersebut berjalan, kemudian bertemu dengan orang yang akan menyeberang lautan. Kemudian naiklah ke atas perahu tersebut, kemudian di perahu tersebut diberikan dibolongan gitu kan, dibocorkan perahu tersebut. Diuji Pan. Jadi seolah-olah mengganggu ketentraman umatnya, umat Nabi Musa. Pada waktu itu Nabi Musa adalah pimpinan. Pada waktu itu Nabi Musa adalah yang punya teritorial, yang punya wilayah kekuasaan. Wah, senaya mengarusak umat orang. Wah, ini mah merusak umat saya gitu kan. Kenapa ini dibolongan gitu kan? Bertanya dia Nabi Musa kepada Khidir. Apa yang saya katakan tadi ternyata benar. Antum tidak akan sabar menerima ujian ini. Mikir deh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berpikir lagi. Wah, nyanya, saya harus sabar. Apakah siap sabar? Kata Nabi Khidir. Oh, siap, saya ingin melanjutkan perjalanan ini. Nah, berjalan lagi, gitu kan. Dan menemui sebuah anak kecil. Kemudian anak kecil tersebut dibunuhlah oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dosa tenaon. Kemudian anak tersebut dibunuh. Jadi tanpa ada dosa, tanpa naon gitu kan, anak tersebut dibunuh langsung ke Nabi Khidir. Kemudian membuat kesabaran Nabi Musa alaihissalam tersebut naik lagi gitu kan. Emosi nate, wah, itu ngarusak umat orang cenah ieu. Nah itu kalah dipaehan gitu kan. Kenapa ini kalah dibunuh? Kenapa ini malah dibunuh? Itu kan. Kenapa Anda membunuh anak yang tidak berdosa ini? Tuh kan, apa yang saya katakan tadi, Anda tidak akan sabar. Mikir deui. Oh iya, maaf. Saya siap sabar lagi. Saya siap menerima ujian, gitu kan. Menerima tantangan. Kemudian satu ketika bertemu dengan rumah yang rayot. Dia berjalan berkilo-kilo gitu kan. Nabi Khidir dan Nabi Musa ini berjalan sangat jauh. Kemudian merasakan rasa lapar. Jadi lapar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh untuk meminta makanan kepada orang-orang yang ada di sekitar sana. Ternyata Nabi Khidir alaihissalam terus dia berjalan, gitu kan. Sampai satu ketika minta pun kepada masyarakat yang ada di sekitar sana, tidak ada yang bisa memberi, gitu kan, memberi makan. Allah uji tersebut, Allah uji. Dan satu ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa ini bertemu dengan rumah yang rayot, itu kan, rumah yang rayot. Kemudian rumah tersebut diperbaiki, sampailah rumah tersebut menjadi rumah yang bagus lagi, gitu ya, yang bisa direnovasi. Kemudian Musa bertanya kepada Nabi Khidir, ya Khidir, kenapa engkau tidak meminta upah untuk membeli makanan atau apa? Gitu kan. Nabi Khidir tidak menjawab. Tuh kan, apa yang saya katakan itu tentu apa yang saya katakan tadi itu benar, bahwa antum itu tidak akan sabar menghadapi ujian yang saya berikan.
ketika ingin melanjutkan perjalanan, mungkin cukuplah untuk Nabi Khidir alaihissalam memberikan sebuah pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Hikmahnya adalah hikmah kesabaran tersebut. Nabi Musa alaihissalam mengerti akan pelajaran tersebut, bagaimana dia harus berkhidmat kepada guru, dia harus taat kepada pimpinan, gitu kan. Nabi Khidir harus taat kepada pimpinan, dan juga Nabi Musa alaihissalam ini harus khidmat kepada guru. Jangan ada rasa keakuan, hilangkan rasa keakuan ini, karena di atas langit itu ada langit, di bawah bumi ada bumi, gitu kan. Di atas bumi ada bumi lagi, gitu kan. Sama, semua itu sama. Manusia itu sama, namun yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah, nilai ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita berbicara tadi hikmah sabar, kalau kita melihat perjalanan Siti Hajar alaihissalam, bagaimana Siti Hajar alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, dan otomatis harus meninggalkan keluarganya yang mungkin bisa dibilang keluarga cemara. Jadi baru pertama kali mendapatkan keturunan yang didamba-dambakan. Kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diberangkatkan berdakwah. Dan Nabi Siti Hajar hanya bertanya kepada Allah, ieu teh perintah Allah atau perintah ataukah hayang kaula ataukah hayang antum, gitu kan, ataukah hayang Nabi Ibrahim alaihissalam. Saur Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, ini adalah perintah Allah. Siap, itu kan, kesabaran, kesolehan seorang Siti Hajar, ya siap untuk ditinggalkan, siap untuk ditinggalkan sementara di dunia, gitu kan, untuk melaksanakan tugas titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat, kemudian Allah menguji Siti Hajar. Diuji kesabarannya, diuji keistiqomahannya dia melaksanakan tugas. Nah, kemudian Siti Hajar ini itu diuji dengan Nabi Ismail ini. Ketika dia gendong, dia pengen minum, gitu kan. Ditinggal di sebuah padang pasir yang gersang, tidak ada air sedikit pun di sana. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tadi apa yang dikatakan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena Siti Hajar ini adalah solehah gitu. Karena Siti Hajar ini adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah. Yattaqillah yaj'allahu makhraja. Nah, tadi yang kedua, umma yatawakkal 'ala Allah. Karena Siti Hajar ini harus menaikkan upayanya, upaya ataupun kesabarannya, gitu kan. Salah satu bentuk kesabarannya, kesyukurannya, dia mengelilingi Safa Marwah selama 7 kali. 1 kali teu aya, itu kan. 2 kali teu aya keneh. 3 kali geus capek, geus lumayan capek, teu aya keneh. 4 kali oge teu aya keneh. Ka 6 kali geus capek. Geus capek 7, geus 6 kali kuriling gitu, teu mangi-mangi wae. Sampai 7, ya Allah, itu kan, kuatkan saya. Pas 7 ternyata masih belum bisa menemukan di mana letak sumber air, gitu kan. Nah, karena kesabaran, kesolehan Siti Hajar, itu kan, Allah berikan Allah menaikkan haknya. Yaj'allahu makhraja. Ketika yattaqillaha, maka dampaknya yaj'alhu makhraja. Allah akan mengeluarkan kita itu daripada masalah. Allah akan memberikan sebuah jalan keluar.
wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan sebuah rizki ataupun memberikan sebuah rizki kepada kita dari arah yang tidak terduga-duga. Kalaulah Siti Hajar tahu bahwa akan datang air itu dari telapak kakinya Ismail, tentu tidak perlu nguriling Safa Marwah, tidak perlu mengelilingi Safa Marwah selama 7 kali, kan capeknya. Tapi karena ini ujian, ketika ujian tersebut lolos, itu kan, ketika ujian tersebut nilainya 100, maka Allah akan memberikan sebuah nilai, sebuah prestasi gitu kan kepada Siti Hajar. Dampak daripada kesolehan Siti Hajar itu Allah berikan sebuah sumur, maka Allah jam-jami yang disebut dengan sumur jam-jam. Dampak kesolehan Siti Hajar itu bukan dirasakan oleh dirinya saja, tapi dampak kesolehannya tersebut itu dirasakan bukan hanya oleh dirinya, tapi melainkan kesolehan tersebut dirasakan oleh seluruh dunia. Bayangkan dari seluruh penjuru dunia datang ke Mekah, kemudian dia mengambil air tersebut, ada yang membawa air tersebut dan lain-lain. Itu tidak habis, itu kan. Tidak habis. Itu beak-beak. Itu bisa jadi adalah sebuah pertolongan Allah, di mana orang ketika sabar, ketika orang soleh gitu kan, ketika Siti Hajar soleh, maka dampak kesolehan tersebut yang akan membawa keberkahan. Dampak kesolehan istri kita, itu kan, wanita-wanita yang ada di sisi kita, di samping kita, maka kalaulah dia solehah, maka akan membawa dampak kesolehan tersebut kepada lingkungan yang kita duduki. Baik, akhirnya rahimakumullah, sebagaimana hikmah sabar tadi sudah kita bahas, bagaimana intinya adalah ketika kita diuji dengan sebuah masalah, tentu Allah lain syakartu la azidannakum. Kalaulah kita mensyukuri ujian, mensyukuri dalam artian syukur ini adalah bentuk langkah kita, itu kan. Lamun mah diuji oleh Allah, kemudian kita tidak pernah mau melangkah, tidak pernah mau bertawakal kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi diuji itu disyukuran deh. Itu diberi potensi itu disyukuran. Itu ujian misalnya, kalau katakanlah ujian, kemudian kita tidak mau ikut ujian, yakin tidak akan bisa naik kelas. Maka la in syakartum la azidannakum wala in kafartum, ini inna azabi asadid. Kalaulah kita tidak melaksanakan ujian, berarti tidak akan celaka. Kita bakal ngenog berarti anggar di kelas 2, anggar di kelas 3. Yarfa'illah walladina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Yarfa'illahu alladina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan tugas, orang-orang melaksanakan ujian, mengikuti seluruh rangkaian aktivitas. Ketika kita sudah melaksanakan komitmen kita, ketika kita sudah melaksanakan keimanan kita. Setelah misalnya kita setelah beriman, maka tugas-tugas yang menanti itu dilaksanakan semuanya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Ya Allah
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Itu kan. Jadi diangkat ketika kita sudah lulus, maka Allah akan menaikkan grade-nya, menaikkan levelnya. Semakin kita naik ke atas, maka cara pandang kita, cara berpikir kita itu akan beda. Akan berbeda. Berbeda kalau misalnya kita ada di bawah, gitu kan. Seperti halnya kita naik tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga selanjutnya. Semakin tinggi kita akan bisa melihat keadaan seperti apa. Cara berpikir menjadi luas. Kemudian otak kita tidak sumpek gitu kan. Tidak hanya sebatas apa gitu kan. Tapi semuanya terjadi gitu kan. Semuanya itu harus kita jalani. Kita harus melalui beberapa proses tahapan-tahapan tersebut. Sehingga kita berhak dan kita pantas menjadi orang-orang yang diberikan titel orang yang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas tugas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dewan bila rahimakumullah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, berkah ilmu, berkah yuswa, berkah usia kita. Mudah-mudahan Alhamdulillah rahimakumullah, para muslimin yang juga ikut menonton, kami doakan mudah-mudahan ada dalam kesehatan, ada dalam keberkahan, ada dalam keistiqomahan dan melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas amal soleh. Mudah-mudahan semuanya harapan, cita-cita kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin alamin. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.